Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 12 jurusan Teknik Pemesinan. Mari kita pelajari materi pelajaran Teknik Pemesinan Fresh. Kita awali dari KD12. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah cakupan materi semester gasal. Untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti kita membahas materi KD 12 yaitu pengepresan benda bertingkat. Baik, benda bertingkat pada pengepresan balok kita aplikasikan. Nanti yang perlu kalian ketahui bahwa kira-kira apa saja peralatan yang diperlukan, kemudian bagaimana cara persiapannya. Jadi balok bertingkat ini nanti kita gambar, jadi penggambaran benda kerja, terus nanti bagaimana cara pengepresannya. Baik, berikutnya untuk pengepresan benda bertingkat kita bisa menggunakan mesin fresh dengan posisi horizontal. Kemudian yang kedua bisa pada posisi vertikal. Ini tentu saja nanti cutternya akan berbeda. Kemudian berikutnya bisa dikerjakan pada mesin scrap. Namun di dalam bengkel-bengkel di area industri, mesin-mesin seperti ini tidak baku, harus mesin fresh horizontal, vertikal, maupun scrap. Namun dilihat dari situasi dan ada temuan-temuan bentuk modifikasi mesin yang bisa dikerjakan. Kita lanjut. Dan mesin yang dipakai kalau mesin fresh tipe horizontal tentunya kita sudah tahu bahwa mesinnya sumbu arbor ini posisinya horizontal. Ini bagian-bagiannya. Ini tentu saja sudah pernah kita pelajari pada kelas sebelumnya, kelas 11. Kemudian pada mesin vertikal, ini vertikal, ini mesinnya sudah bagus, ini modern. Kemudian berikutnya bisa dengan mesin scrap. Kita semuanya punya, jadi mesin kita ada di bengkel mesin ini, mesin fresh universal yang bisa diposisikan sebagai mesin horizontal maupun sebagai mesin vertikal. Ini mesin scrap juga kita punya. Lanjut. Dan yang perlu kita persiapkan selain alat utama tadi, ada alat bantu, yaitu berupa alat gambar benda kerja. Ini mau diawali dari penggores, penyiku. Mungkin kalau perlu ketelitian lebih bagus pakai higik, pakai prick pen, penitik gambar. Kemudian pelabur atau kapur bisa berupa putih maupun biru. Maaf. Dan alat ukur bisa berupa vernier kaliper atau mistar sorong, mikrometer atau dial indikator, dan lain-lain sesuai dengan kerumitan benda kerja yang kita kerjakan. Dan alat penjepit benda kerja berupa ragum, berupa klem, bisa berupa blok V, dan lain-lain. Kemudian alat-alat keselamatan kerja, pertama kacamata, sepatu kerja, dan baju kerja. Ini tentunya untuk sekelas tingkatan kelas 3 tentunya sudah paham semua karena sudah berpengalaman di kelas 1 dan kelas 2. Dan yang tidak kalah penting juga ada palu plastik atau palu karet, kemudian ada kunci-kunci untuk mengencangkan pada klem, kunci pas atau ring, dilengkapi juga nanti untuk alat kebersihannya, kuas, kemudian kain macet, dan lain-lain. Dan contoh nih sebagai pelengkap alat bantu, alat ukur, ini vernier kaliper
bisa kita sebut sebagai jangka sorong. Ada yang menyebutkan sketmat, ini higik, ini alat pengukur ketinggian, ini alat guresnya ujungnya. Kemudian ini ada alat penggores, ini sudutnya sekitar 15 derajat, ini untuk menggambar, menggaris ujungnya. Oke, lanjut. Dan alat penjepit ini yang biasa kita temui di bengkel permesinan, bengkel manufaktur, bengkel perkakas. Ini ragum lurus, masih banyak ragum-ragum yang lain. Ini salah satu contoh saja. Dan ini klem, dan ini bautnya. Nanti ada perlawanannya yang ditempatkan pada alur mesin. Ini klem, macam-macam klem. Penggambaran benda kerja. Benda kerja yang akan kita gambar, ini benda kerjanya yang putih ini salah satu contoh saja cara menggambar benda kerja. Oke, kemudian ini alat penggoresnya, kita pegang dengan tangan. Terus ini dilabur biru. Bisa saja kalau tidak punya pasta biru atau pelabur biru, kita bisa menggunakan alat pelabur kapur yang dibasahi, kemudian dioles-oleskan pada bidang benda kerja yang akan digambar, dan tunggu kering baru digambar. Kelemahannya kalau kapur ke tangan nanti bisa hilang, tapi kalau penggores pelabur biru ini biasanya sudah khusus, dia agak awet, tidak mudah hilang. Kemudian ini penyiku, kalau menggambarnya pakai penyiku, kalau dihigik pakai blok juga mudah. Ini penyikunya, penyiku sebagai alat penyiku sekaligus ada alat ukurnya mistar. Dan ini hasil penggambaran ya, pakai penyiku garis-garis. Jadi benda kerja yang dilaburi oleh pasta biru, pelabur biru akan tergores oleh ujung dari udah. Berikutnya proses pengepresan. Proses pengepresan ini perhatikan, ini cutter. Ini cutter. Kemudian ini benda kerjanya ini akan membuat kepala baut, dan ini yang sebelah ini rangkum. Putar ini pendingin, diberi pendingin supaya suhu dari cutter ini tidak meningkat sehingga terlalu panas sehingga tidak cepat tutup. Nah, ini ada peso fresh side and face cutter, peso sisi muka. Ini dipakai untuk membuat pengepresan dua sisi ini, sebelah sini dan sini. Ini juga bisa dipakai untuk mengepres alur. Oke, ini benda kerjanya, dan ini benda kerja terhadap ragumnya di sini. Ini ragum. Di cutternya ini side and face cutter. Ini peso sisi side dan muka face. Kemudian lanjut, ini material aslinya. Ini akan dipakai untuk membuat kepala baut ini aslinya. Kemudian sebelumnya seperti ini, dan nanti kalau dipres akan menjadi seperti ini. Biasa saja materialnya tidak persegi, bulat juga bisa, tergantung. Misalnya bertingkat. Nah, ini ada macam peso lagi, ada cell and mill cutter. Dan ini pakai, ini lebih mahal daripada ini, ada gerigi-geriginya, artinya supaya untuk mematahkan cep-cep atau bram supaya tidak panjang. Di bidang ini terpotong oleh ujungnya ini, kemudian yang sisi ini kena ini. Ini lebih besar dari end mill.
kerjanya. Oke, lanjut. Terus ini aja hasil pengepresannya. Ini kalau bertingkat. Nah, ini bisa saya tampilkan. Ini kalau bertingkat. Nah, misalkan ini. Tadinya berupa balok utuh, kemudian di flash bertingkat 1, 2, tergantung gambar yang diinginkan. Oke, ini isometriknya, ini bertingkat. Oke. Kemudian berikutnya kalau ingin membuat tadi kepala baut, ini alur U, ini bisa juga untuk ini alur U-nya. Ini tadi ada pisau yang pakai. Nah, ini bisa dikerjakan dengan pisau yang tadi. Sisi dan muka bisa saja ini pakai N-mil. Misalkan kalau ini alurnya 20, ini langsung pakai N-mil 20 langsung jadi. Dan untuk ini misalkan kepala baut T. Nah, jadi misalkan pakai N-mil, ini N-mil di sini karena ujungnya samping. Secara teknis akan kita lakukan pada pelajaran praktek, namun situasi kita tunggu dari keadaan kesehatan. Oke, kemudian perlu diperhatikan dalam pembelajaran online ini dituntut tanggung jawab yang besar dari siswa karena pengawasan antar siswa dengan guru terhadap siswa tidak memungkinkan. Maka siswa harus betul-betul menyimak materi yang disampaikan oleh guru dengan tanggung jawab, dan cari materi tambahan dari sumber-sumber belajar lain, dari perpustakaan, dari internet, kemudian diskusi dengan teman-temannya di YouTube banyak. Bisa saja YouTube yang kalian lihat itu arahkan kepada materi pelajaran supaya bisa membantu dalam situasi pembelajaran online. Karena nanti pada saat kalian sudah lulus, mungkin prakteknya kita tidak tahu apakah nanti kita bisa praktek apa tidak, maka perlu kalian melihat bagaimana cara mengerjakan praktek flash dan materi yang lain lewat YouTube, karena nanti kalau sudah lulus kita tidak terlalu kaget menghadapi dunia industri yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya akan kami sajikan video-video yang lebih menarik untuk kelengkapan pembelajaran KD 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.